Kini semua sergahan atau bantahan Hari Mukti mengenai badai dalam rumah tangganya tidak dapat lagi disembunyikan. Selasa lalu Hari dan Yulianti datang ke Pengadilan Agama Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka persidangan proses perceraian mereka. Yulianti bersikeras menuntut Hari menceraikannya, namun sejauh ini Hari Mukti masih berusaha menempuh jalan damai. Tetapi menurut Hari memang ada masalah prinsip yang sulit ditemukan jalan penyelesaian antara dirinya dengan sang istri Yulianti. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita nikmati bersama sore ini. Pemirsa, jumpa sore ini akan diawali oleh berita perceraian Hari Mukti dan istrinya Yulianti Sandra Agustina. Meski beberapa waktu lalu Hari sempat menutupi keretakan dalam rumah tangganya, namun hari Selasa lalu di Pengadilan Agama Cibadak, Hari resmi bercerai dengan istrinya. Artis Desi Ratnasari memang tidak pernah habis membuat berita. Setelah berita dihujat penggemar dan dikucilkan rekan sesama artis, kini sidang perceraian terakhirnya dengan Insinyur Trenady Pramudia kembali jadi berita. Berbeda dengan Desi Ratnasari yang baru saja bercerai, penyanyi Stanley Sagala justru tengah mabuk kepayang dengan pacar barunya Nurul Aulia Dewi. Diikuti dengan sejumlah informasi menarik dari sejumlah artis yang dirangkum dalam galeri selebriti. Dan di akhir acara pemirsa, kita simak komentar sejumlah artis asal Betawi tentang kota Jakarta serta seni budaya Betawi yang kian terpuruk. Pemirsa, apa yang terjadi pada Hari Mukti melengkapi pendapat masyarakat tentang kehidupan selebriti yang penuh kamuflase. Beberapa waktu lalu, Hari Mukti bersama sang istri Yulianti sempat membantah tentang isu keretakan rumah tangga mereka. Bahkan pasangan ini berusaha menunjukkan kemesraan ketika diwawancarai oleh tim Cek dan Dicek. Tapi hari Selasa lalu, Hari Mukti hadir di Pengadilan Agama Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka proses perceraiannya dengan sang istri. Pemirsa, tentang isu gonjang-ganjingnya rumah tangga Hari Mukti memang sudah lama terdengar dan tercium oleh pers. Cek dan Dicek sendiri sudah 2 kali mencoba mengklarifikasi tentang kebenaran berita tersebut. Pertama saat Hari sedang menghadiri sebuah acara pengajian di Bandung. Ketika itu mantan penyanyi rock yang kini mengabdikan hidupnya sebagai pendakwah ini lebih banyak menjawab keretakan rumah tangganya dengan mengkait-kaitkannya dengan masalah hukum agama. Wawancara kedua Cek dan Dicek dengan Hari Mukti dan Yulianti istrinya dilakukan di sebuah restoran keluarga di sebuah mal di Jakarta Barat. Saat itu isu keretakan dalam rumah tangga Hari Mukti kian santer saja. Tetapi ketika itu ada kesan kalau Hari Mukti ingin menepis isu perceraiannya, yaitu dengan tampil mesra bersama istrinya Yulianti Sandra Agustina di hadapan tayangan Cek dan Dicek. Dan inilah hasil wawancara Cek dan Dicek bersama Hari Mukti dan Yulianti. Pernah dengar nggak sih isu-isu yang negatif tentang Kang Hari? Mau kawin lagi? Silakan, urusannya dia kan bukan urusan saya. selama saya masih bisa terima, terus ya selama kita belum ada, artinya apa ya, ya masalah dengan itu, ya silakan aja. Ya enggak lagi, satu aja susah. Itu kan si Bambang siapa tuh WI itu nanya kasus apa tuh di televisi. Kalau perempuan begini gimana? Kalau minta cerai dari suami, tak jelasin hukumnya begini. Kalau suami kawin lagi tanpa izin istri pertama, sah-sah saja. Tapi apa mampu berlaku adil? Berita keluarnya Hari Mukti mau kawin lagi. Anda percaya nggak akan Kang Hari akan melakukan? Mungkin aja, dia kan laki-laki. Terus juga ya saya juga nggak bisa, artinya saya nggak bisa nolak gitu ya. Artinya saya nggak bisa nolak kalau suatu saat Mas Hari harus nikah lagi, tapi ya harus ada dasarnya dong. Sudah siap nih ya untuk dimadukan pasangan? Siap. Ingin. Sudah siap menerima. Gitu. Kayaknya saya tuh ingin terus Anda maksa istri harus nerima. Jangan gosip kayak gitu, nggak asik ya. Tapi dalam rumah tangga itu emang ada aja gitu. Lontaran-lontaran, gue kawin lagi loh, gue kawin lagi loh gitu. Daripada gue cerai loh, itu jatuh talak 1. Kalau lo macam-macam gue kawin lagi loh. Gitu. Biasanya yang paling ditakutin sama perempuan tuh itu. Dan yang paling disukai wanita adalah mas kawin. Mas kawin mas. Lucu deh, lucu kan?
Kini semua sergahan atau bantahan Hari Mukti mengenai badai dalam rumah tangganya tidak dapat lagi disembunyikan. Selasa lalu, Hari dan Yulianti datang ke Pengadilan Agama Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka persidangan proses perceraian mereka. Yulianti bersikeras menuntut Hari menceraikannya, namun sejauh ini Hari Mukti masih berusaha menempuh jalan damai. Tetapi menurut Hari memang ada masalah prinsip yang sulit ditemukan jalan penyelesaian antara dirinya dengan sang istri Yulianti. Misalnya seorang muslimah itu berjilbab gitu kan. Dia pakai jilbab. Bahkan nah gitu. Mungkin selama itu beda prinsip, merasa tertekan, tapi dia nggak tahu yang enggak bisa. Saya terus aja menasehati. Ini bukan jilbab, khimar. Jilbab itu seperti yang saya pakai dan dia merancang busana muslimah seperti itu. Subhanallah. Persoalan lain yang membelit rumah tangga Hari adalah masalah ekonomi. Sejak berpindah profesi sebagai pendakwah, Hari dikabarkan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memberikan nafkah bagi Yuli dan anak mereka. Ya seadanya. Karena Mas Hari kan berubahnya setelah menikah 4 tahun ya. Karena konsekuensi dari awal ya kita sama-sama di luar jalur itu gitu. Tapi ya lama-lama nggak kuat juga. Gitu. Hari pun kabarnya suka memukul Yuli di saat sedang marah. Ya tentu kalau sampai begitu ada sebabnya dong gitu. Kiranya ada orang ketiga di saya gitu loh. Saat ini proses perceraian Hari dan Yuli jatuh dalam perceraian talak 2. Tetapi sejauh ini Hari Mukti masih mengusahakan jalan damai. Hari tetap bersikukuh tidak mau menceraikan istrinya. Emang enak cerai? Emang enak kawin lagi? Emang terus bisa lebih baik gitu dengan yang baru? Dia belum tahu aja sakitnya bercerai. Dia belum tahu aja mengarungi hidup. Cerai itu kalau yang cerai mati, ya itu mungkin ya lain ya. Tapi kalau cerai seperti ini itu merugikan yang pihak wanita loh. Yang di samping laki-lakinya pun belum tentu siap hidup, ganti istri baru belum tentu nikmat loh. Menurut Yuli, dia bersedia rujuk dengan Hari asalkan Hari memenuhi syarat yang dimintanya. Pertama, rumah sendiri. Rumah sendiri. Terus yang kedua, mobil sendiri. Nggak, tapi yang pasti sih itulah. Artinya ya, gimana mau membina rumah tangga yang baik kalau rumahnya sendiri aja kita masih nomaden gitu. Itu aja. Udah, cuman ya kita nih memanagenya kurang baik. Mestinya punya juga rumah, gitu. Tapi manajemennya kurang baik di rumah itu. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah berita lanjutan tentang sidang perceraian Desi Ratnasari dengan Insinyur Trenadi Pramudia. Selasa 20 Juni lalu, Hakim Pengadilan Agama Sukabumi memutuskan kasus gugatan cerai Desi Ratnasari yang akhirnya dibalas pula dengan kasus gugatan Pram terhadap Desi diputuskan jatuh dalam perceraian talak 1. Petitumnya yang pokok adalah petitum nomor 2 untuk diputuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Petitum nomor 2 yang intinya. Kemudian pada jawaban pertama dari tergugat, walaupun dia mengingkari tentang ketidakcocokan perbedaan pendapat, tapi rekonvensinya, gugat baliknya dia minta untuk diizinkan mengikrarkan talak. Jadi ingin si Pram itu menceraikan gitu. Oleh karena itu secara tidak secara langsungnya Pram sudah mengakui bahwa rumah tangganya tidak berhasil. Sudah terjadi banyak konflik, kan begitu. Kemudian pada replik atau gugatan kedua daripada penggugat itu, si penggugat tetap minta bercerai dengan alasan sama, rumah tangganya sudah pecah. Jawaban dari Pram justru ditambahi lebih ringan lagi. Yang intinya menjawab petitum nomor 2 itu tentang pisahnya perkawinan, si Pram minta diizinkan untuk ikrar. Tapi ada poin terakhir nomor 6, memohon kepada majelis untuk diputuskan perkawinan tersebut. Kalau talak 1 yang mengucapkan Pram itu bisa rujuk kembali sampai 2, tapi setelah talak 3 enggak. Hah? 2-3 bulan. Ya 100 hari lah ya Mas Aida. Tapi karena ini bukan yang mengucapkan Pram, berangkat putusnya perkawinan daripada gugatan, oleh karena itu tidak bisa rujuk. Tapi kawin kembali.
Apakah dengan keputusan itu Desi Ratnasari telah resmi menjadi janda? Sementara tunggu inkrah, ya, inkrah. Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 14 hari. Setelah 14 hari gimana?